Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Karafi dari Prodi S1 Hukum. Di sini saya akan membacakan PPT tentang penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai filsafat di era Pancasila. Penegakan hukum di era digital memerlukan penegakan yang selaras dan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila dengan 5 silanya memberikan kerangka etis moral untuk menangani tantangan seperti cybercrime, pelanggaran privasi, disinformasi, dan kebebasan berpendapat online. Era digital menuntut hukum untuk adaptif, namun tetap berakar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mendorong integritas dan moralitas tinggi dalam penegakan hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkecil ruang lingkup korupsi di ruang lingkup digital, meningkatkan partisipasi demokrasi masyarakat dalam pembentukan regulasi digital melalui musyawarah dan transparansi, mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan akses hukum yang setara bagi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan terhadap eksploitasi digital. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menekankan kepercayaan kepada manusia dan Tuhan, etika spiritual yang dapat diterapkan untuk mendorong penegakan hukum seperti polisi dan jaksa agar tidak bertindak dengan integritas dan moralitas tinggi. Di era digital berarti menolak praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengawasan online serta mempromosikan regulasi menghormati kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Contoh, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE dapat diperkuat dengan nilai ini untuk mencegah penyebaran konten menghina agama sambil memastikan proses hukum yang tidak sewenang-wenang. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini fokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk privasi martabat individu. Penegakan hukum digital berarti melindungi warga dari pelanggaran seperti pengawasan massal atau doxing, seperti memastikan hukum diterapkan secara manusiawi. Misalnya penggunaan AI dalam investigasi cybercrime harus diimbangi dengan pelindungan data pribadi sesuai dengan peraturan pemerintah tahun nomor 71 tahun 2019 tentang sistem transaksi elektronik. Nilai ini mendorong pendekatan restoratif seperti mediasi online pada tindakan hukum yang berlebihan. Lanjut ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan ini menekankan kehormatan nasional yang relevan untuk mencegah disintegritas akibat polarisme online. Penegakan hukum ini harus memerangi hoak dan propaganda yang memecah belah seperti terlihat yaitu seperti kasus pilkada yaitu isu SARA. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi digital, mempromosikan toleransi sambil menegakkan hukum terhadap ujaran kebencian. Contoh kolaborasi pemerintah, masyarakat, sipil, dan platform media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum di era digital. Ini berarti melibatkan publik dan penyusun regulasi melalui konstelasi online atau perfection. Penegakan hukum harus transparan, misalnya dengan publikasi data kasus cybercrime untuk membangun kepercayaan dan juga nilai untuk membangun kepercayaan masyarakat seperti revisi UU ITE menghindari pasal karet dan dapat disalahgunakan. Memastikan keputusan berdasarkan musyawarah dan bukti bukan kekuasaan sepihak. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan kesetaraan dan kesejahteraan sosial yang paling penting untuk mengatasi kesenjangan digital. Penegakan hukum harus memastikan akses hukum yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk bagi kalangan yang kurang mampu dalam teknologi. Manfaat dan keunggulannya: meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah disintegritas sosial, mendorong partisipasi global, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dan kesimpulan dari semua PPT ini,
Penegakan hukum berdasarkan Pancasila di era digital bukan sekedar penerapan aturan, melainkan integritas nilai-nilai etis yang menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Tantangan seperti regulasi AI, privasi data, dan kebebasan yang memerlukan inovasi hukum tetap berpegang pada prinsip-prinsip ini. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjadi contoh penegakan hukum humanis dan progresif, mencegah penyalahgunaan teknologi sambil memajukan kemajuan digital. Untuk implementasi lebih lanjut, diperlukan kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Sekian pembacaan PPT Tugas Pancasila dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.